Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Kiwi Jawab pada malam ini. Pada malam ini kita akan bersama-sama membahas salah satu fenomena yang cukup sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar untuk memahami hipnosis. Ya, walaupun di dalam percakapan sehari-hari orang kerap menggunakan istilah hipnotis. Mungkin Eee, ini istilah yang kurang tepat, nanti akan saya jelaskan apa perbedaan hipnotis dan hipnosis. Malam ini saya akan berbicara mengenai pengenalan singkat terhadap hipnosis ya. Nah, pemahaman populer yang kerap kali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari adalah hipnosis itu sering atau selalu dikaitkan dengan pemanfaatan ilmu hitam atau ilmu sihir. Nah, itulah sebabnya, kita sering melihat gambaran-gambaran yang seperti ini, yang mengkaitkan hipnosis dengan, ya, sihir dan semacamnya. Nah, pandangan ini dipicu oleh media audiovisual yang kerap mempersepsikan beberapa tindakan kejahatan yang sering dilaporkan, entah itu di televisi, di koran, atau media elektronik. Misalnya saja seseorang yang ditepuk bahunya, lalu kemudian dia dengan sukarela menyerahkan barang-barang berharga miliknya. Entah itu duit, entah itu perhiasan, entah itu PIN dari kartu ATM yang dia miliki. Ya, jadi gambaran-gambaran semacam inilah yang membuat orang berpikir hipnosis itu terkait dengan penggunaan kuasa-kuasa gelap atau sihir. Yang kedua adalah penampilan stage hypnosis, ya, stage hypnosis yang biasa kita lihat di televisi, yang sepertinya memberi kepada kita semacam persepsi atau kesan bahwa seorang hipnotis itu memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menguasai pikiran seseorang. Kita dulu ya, mungkin sekarang sih nggak terlalu sering lagi melihat stage hipnotis yang biasa dimainkan oleh orang-orang seperti Romy, seperti Damien, ya. Pernah ada suatu masa di mana pertunjukan-pertunjukan semacam ini ditampilkan sering sekali di televisi. Walaupun hari-hari ini mungkin enggak seperti itu. Ya. Atau penampilan dari katakanlah hipnosis yang biasa diterapkan atau biasa dipakai oleh seorang selebritis Indonesia yang bernama Uya Kuya, ya itu. Ya, tentu yang biasa nonton, yang suka nonton-nonton TV akrab dengan pertunjukan-pertunjukan semacam ini. Ya, namun benarkah ada ilmu hitam di balik praktek-praktek hipnosis yang umum dilakukan? Benar nggak ada keterkaitan di antara sihir katakanlah dengan praktek-praktek hipnosis yang umum dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita akan coba bedah hipnosis itu lebih jauh pada malam ini di dalam Dewi Jawab. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan semacam klarifikasi terlebih dulu. Jadi kata hipnosis itu berasal dari kata hipnos. Hipnos itu kalau saudara belajar mitologi Yunani adalah nama dari dewa tidur dalam mitologi Yunani. Nah, kalau saudara akrab dengan mitologi Yunani, tentu saudara kenal dengan beberapa dewa, seperti dewa perang Yunani. Mereka punya dewa sendiri ya. Kalau nggak salah namanya dewa Hermes. Nah, kemudian di Indonesia, hipnosis itu lebih dikenal dengan nama hipnotis. Nah, menurut saya ini adalah salah kaprah ya. Nah, hipnotis itu sebenarnya adalah orang yang melakukan hipnosis, jadi orangnya itu hipnotis. Orang yang melakukan hipnosis itu disebut dengan nama hipnotis.
Sedangkan hipnosis adalah sebuah tindakan atau proses. Jadi Anda bisa membedakan ya, tindakan atau prosesnya itu adalah hipnosis. Nah, sementara subjek atau pribadi yang melakukan tindakan tersebut disebut dengan nama hipnotis. Jadi ada beda di antara hipnosis dan hipnotis. Oke. Nah, ini adalah gambar dari dewa hipnos dalam mitologi Yunani. Nah, kita akan melihat lebih jauh macam-macam dari hipnosis. Yang pertama ada yang disebut dengan state hypnosis. State hypnosis adalah hipnosis yang digunakan untuk tujuan entertainment atau tujuan untuk menghibur penonton. Ya, tentu saudara akrab dengan orang-orang seperti Damian di dalam konteks pertelevisian Indonesia atau David Copperfield, itu model-model seperti itu. Saudara ingat mereka-mereka yang sudah berusia seperti saya tentu pernah ingat ada suatu masa di mana ada seorang ilusionis yang sangat terkenal namanya David Copperfield. Nah, kemudian ada yang disebut dengan clinical hypnosis atau hipnoterapi. Ya, ini sesuatu ilmu yang cukup menarik untuk ditelaah ya. Clinical hypnosis atau hipnoterapi adalah aplikasi daripada hipnosis ini di dalam menyembuhkan masalah mental dan fisik, atau kerap kali disebut dengan istilah psikosomatik. Aplikasi dari hipnosis untuk mengobati beberapa penyakit, di antaranya depresi, kecemasan, fobia. Fobia itu macam-macam. Ada orang yang takut ketinggian, jadi dia fobia ketinggian. Ada orang yang takut keramaian, dia mengalami fobia keramaian. Nah, itu loh. Stres, penyimpangan perilaku, sering mual dan muntah, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa diselesaikan dengan hipnoterapi atau clinical hypnosis. Nah, clinical hypnosis ini sudah menjadi salah satu bagian dari pengobatan alternatif yang direstui oleh Asosiasi Pengobatan di Inggris dan Asosiasi Pengobatan di Amerika. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan anodyne awareness. Ya, anodyne awareness adalah aplikasi hipnosis untuk mengurangi rasa sakit fisik dan kecemasan. Ini biasanya diterapkan di dalam praktek-praktek ilmu kedokteran ya. Untuk mengurangi rasa sakit, untuk mengurangi rasa cemas, ya itu. Dan yang keempat adalah forensic hypnosis. Forensic hypnosis adalah penggunaan hipnosis sebagai alat bantu dalam melakukan investigasi atau penggalian informasi dari memori. Jadi kadang-kadang pihak-pihak berwajib membutuhkan bantuan dari seorang hipnotis untuk menggali informasi dari bawah sadar seseorang untuk keperluan yang terkait dengan katakanlah penyingkapan kejahatan atau penyingkapan kebenaran. Nah, ini yang disebut dengan nama forensic hypnosis. Nah, kemudian yang berikutnya kita ingin belajar lebih jauh apa yang terjadi ketika seseorang itu dihipnosis. Jadi apa yang terjadi ketika seseorang itu mengalami hipnosis? Nah, saudara-saudara sekalian, hipnosis adalah suatu keadaan di mana pikiran itu sangat terfokus pada sesuatu dan tingkat sugestibilitas. Sugestibilitas itu kemampuan untuk tersugesti itu dalam keadaan yang tertinggi. Nah, biasanya keadaan ini terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi trance istilahnya. Sugesti, trance itu adalah istilah-istilah yang biasa dipakai oleh orang-orang yang terlibat di dalam hipnosis. Jadi kalau orang itu berada di dalam kondisi trance, kalau otaknya itu dihubungkan dengan sebuah alat yang dapat mengukur atau mendeteksi gelombang otaknya, maka di dalam kondisi trance,
seorang manusia itu gelombang otaknya berada di antara gelombang alfa dan gelombang theta. Gitu. Saya jelaskan sedikit. Ya. Mengenai gelombang-gelombang. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan seorang manusia, paling tidak dalam kehidupan sehari-harinya manusia ini bisa mengalami 4 jenis gelombang di dalam otaknya. Ada gelombang yang disebut dengan nama gelombang beta. Itu frekuensinya 15 sampai 30 Hz. Nah, saat ini pada waktu saudara mendengar saya, yang penting saudara nggak ngantuk, yang penting saudara dalam kondisi alert, gitu, dalam kondisi betul-betul fokus mendengar saya, itu berarti gelombang otak saudara-saudara sekalian adalah gelombang 15 sampai 30 Hz. Saudara dalam kondisi gelombang beta. Nah, kalau saudara masuk di dalam frekuensi 9 sampai 14 Hz, itu dikatakan saudara memasuki kondisi yang rileks, kalem. Nah, itu loh. Nah, biasanya ini saat-saat di mana saudara mau masuk ke kondisi tidur lah istilah. Gelombang alfa 9 sampai 14. Lah, ketika saudara masuk di dalam gelombang theta 4 sampai 8 Hz, itu biasanya saudara-saudara sekalian sudah masuk dalam kondisi tidur. Beberapa orang mengatakan bahwa orang yang masuk di dalam kondisi theta ini sudah masuk di dalam dunia mimpi. Ya, itu 4 sampai 8 Hz. Nah, kemudian yang terakhir adalah gelombang delta 1 sampai 3 Hz. Nah, ini adalah kondisi di mana seseorang itu masuk di dalam tidur yang begitu pulas sekali yang disebut dengan nama deep sleep. Setiap malam saya menggunakan smartwatch yang terkait dengan sebuah aplikasi. Jadi setiap pagi saya bisa mengetahui kondisi dari aktivitas otak saya. Berapa lama saya mengalami deep sleep, berapa lama saya mengalami REM sleep, rapid eye movement istilahnya. Deep sleep-nya banyak enggak? REM sleep-nya banyak enggak? Nah, itu loh. Nah, dengan bantuan teknologi saat ini kita bisa mengetahui kondisi dari diri kita pada waktu tidur ya. Nah, oke. Jadi orang yang sadar betul itu kondisinya berada di dalam posisi delta ya gelombang otaknya. Kalau sudah ngeliar-ngeliar, sudah mulai ngantuk-ngantuk, itu sudah mulai masuk alfa. Kemudian kalau saudara sedang mendengar saya dan tertidur, kemudian dan sedang memimpi mengenai sesuatu, saudara masuk dalam kondisi theta. Nah, setiap orang dalam satu hari minimal pasti berada di dalam kisaran gelombang ini. Gelombang alfa, mau masuk alfa ke theta itu setiap orang pasti akan berada di dalam kondisi seperti ini. Ya saya yaitu saat saudara mau tidur gitu, atau saat saudara bangun tidur. Jadi intinya adalah kalau manusia itu mulai dari beta, kemudian turun ke alfa, dari alfa kemudian ke theta, dari theta akhirnya ke delta. Nah, tidur yang paling pulas itu bukan tidur yang banyak mimpinya, enggak. Kalau saudara tidur banyak mimpinya itu berarti tidur Anda nggak nyenyak. Tidur yang paling nyenyak adalah tidur yang tanpa mimpi di dalam kondisi delta. Itu. Jadi pada waktu kita mau tidur, terjadi perubahan seperti itu. Beta, alfa, theta, dan delta. Demikian pula pada waktu kita bangun tidur, itu terjadi perubahan dari delta masuk ke theta, masuk ke alfa, baru kita dalam kondisi penuh, sadar penuh di beta. Nah, kondisi hipnosis ini seperti yang kita lihat, itu
Umumnya terjadi pada saat manusia mengalami trans, ya. Kapan itu terjadi? Ya pada saat gelombang otak seseorang itu berada di antara alfa dan theta. Nah itu loh, kondisi hipnosis ini terjadi ketika seseorang berada di antara alfa dan theta itu. Nah nah, dan sebenarnya juga saudara sekalian, tiap hari kita mengalami kondisi hipnosis tanpa kita sadari. Anda pasti pernah menonton film, katakanlah film horor. Saat adegan film sedang seru-serunya, Anda pasti merasa tubuh Anda jadi tegang, napas berubah, dan jantung Anda berdebar lebih kencang. Mengapa demikian? Bukankah Anda tahu bahwa apa yang sedang Anda tonton itu hanya sekedar film? Bukan sebuah kejadian yang nyata, saudara-saudara sekalian. Nah, pikiran sadar saudara tahu bahwa film itu bukan sesuatu yang nyata. Namun pikiran bawah sadar Anda menerima apa yang Anda lihat dan alami sebagai sesuatu yang nyata. Itu saudara-saudara sekalian bisa jadi tegang. Jadi tegang, bisa jadi tiba-tiba menutup, yang nonton film horor tiba-tiba menutup wajahnya. Padahal itu hanya sekedar film, tidak ada setan sungguhan. Nah, nah, ini yang kerap kali kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Saat Anda menonton film, perhatian Anda sangat terpusat pada apa yang sedang berlangsung di layar. Sehingga Anda memblok suara-suara yang lain. Misalnya suara batuk dari penonton yang lain, saudara nggak pusing dengan itu karena pikiran Anda tertuju pada layar. Atau suara handphone dari tetangga yang sedang berbunyi, itu saudara abaikan. Karena Anda lebih terfokus pada suara, katakanlah, dari aktor yang sedang berbicara di layar. Pada saat itu, saudara sangat sadar dengan keberadaan diri Anda. Anda sedang nonton film, Anda sedang berhadapan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Ya, jadi semua sensasi atau perasaan yang Anda rasakan saat menonton film, itu misalkan sedih, gembira, kecewa, marah, jengkel, bahagia, sebenarnya merupakan hasil kerja dari pikiran bawah sadar Anda. Ketika Anda menangis, heran toh, bukan sesuatu yang nyata tapi sudah Anda tangisi. Gitu. Anda nonton sinetron, Anda nonton film seri, itu nangis. Kok bisa ya? Padahal itu bukan sesuatu yang nyata. Gitu. Nah, inilah hasil kerja pikiran bawah sadar Anda. Dan peristiwa yang semacam itu sebenarnya adalah peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang sedang berada dalam kondisi terhipnosis. Ya. Jadi sekali lagi, apakah Anda dikendalikan oleh film yang Anda tonton? Tentu saja tidak. Film itu tidak mengendalikan diri Anda, tetapi film itu mengarahkan Anda, mengarahkan pikiran Anda dengan alur ceritanya. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud dengan keadaan hipnosis atau trans. Anda sadar sepenuhnya, namun pada saat yang sama, pikiran bawah sadar Anda mengambil kendali di dalam diri Anda. Sama seperti Anda nonton film, Anda sadar sepenuhnya Anda sedang menonton film, dan film itu bukan sesuatu yang nyata. Namun toh alam pikiran bawah sadar Anda yang memegang kendali di dalam diri Anda, itu yang membuat Anda tegang. Itu yang membuat Anda jengkel. Itu yang membuat Anda menangis. Itu yang membuat Anda tertawa. Bahkan pernah di dalam sebuah gedung pertunjukan ada tepuk tangan dari penonton. Padahal itu sesuatu yang tidak real gitu loh. Kok bisa ya? Nah, itulah keadaan yang mirip dengan mereka-mereka yang sedang mengalami proses hipnosis atau trans.
Sekali lagi, kondisi trans inilah yang sebenarnya menjadi dasar dari semua proses hipnosis. Seorang hipnotis adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian untuk membawa atau memimpin seseorang dalam keadaan trans. Tentu saja dengan metode-metode komunikasi tertentu. Ada sekolahnya khusus untuk menjadi seorang hipnosis. Untuk menjadi seorang hipnotis. Ya, ada sekolahnya khusus, ada training khusus. Supaya seseorang bisa menjadi hipnotis. Kalau saya berbicara mengenai hypnotisability dapat diartikan secara bebas sebagai kemampuan untuk dapat memasuki kondisi hipnotis atau kemampuan seseorang memasuki hypnosis state. Jadi di dalam pengertian praktis, seseorang itu hanya dapat dihipnosis apabila memenuhi 3 persyaratan utama. Enggak semua orang bisa dihipnosis. Seseorang itu dapat dihipnosis apabila dia punya atau memenuhi 3 persyaratan ini. Yang pertama, bersedia atau tidak menolak. Hipnosis itu terkait dengan pembukaan filter pikiran bawah sadar. Oleh karena itu, jika seorang subjek, katakanlah Jojo ini saya mau hipnosis itu. Kalau dia tidak bersedia, saya nggak bisa hipnosis dia. Itu. Jadi dia harus bersedia lebih dulu, dia tidak menolak proses itu lebih dulu, baru filter pikiran alam bawah sadarnya bisa saya buka. Dan yang kedua, bisa memahami komunikasi di antara dirinya dan orang yang akan melakukan hipnosis atau hipnotisnya. Jadi harus ada proses komunikasi. Hipnosis adalah penanaman pengertian yang dibentuk melalui komunikasi verbal dengan kata-kata dan non-verbal dengan katakanlah salah satunya dengan bahasa tubuh kita. Nah, jika seseorang memiliki gangguan panca indera, misalnya budak gitu, gangguan pendengaran tuli, maka orang ini sulit untuk menerima proses hipnosis. Demikian juga seorang hipnotis yang tidak mampu berkata-kata dengan baik, dia tidak akan bisa menjadi seorang hipnotis yang handal. Seorang hipnotis yang baik adalah seseorang yang mampu menyampaikan kata-kata sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut bisa difahami oleh orang yang akan menjalani proses hipnosis. Tapi kalau seorang hipnotis itu ngomongnya istilahnya ngalor ngidul bulet itu loh. Ya, proses pengkomunikasian itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan proses hipnosis akan jauh lebih sulit. Yang ketiga, seseorang itu bisa menjalani proses hipnosis apabila dia memiliki kemampuan untuk berfokus. Salah satu faktor penting yang dapat mempermudah pembukaan filter pikiran bawah sadar adalah fokus. Oleh karena itu, bagi subjek yang memiliki kesulitan serius di dalam berfokus, memfokuskan diri, dia sulit untuk dipandu memasuki kondisi hipnosis. Nah, anak-anak autis contohnya yang asik dengan dirinya sendiri atau hiperaktif, sulit untuk memfokuskan diri pada sebuah titik, ini termasuk orang-orang yang sulit untuk dihipnosis. Ya. Jadi kesimpulannya, tidak semua orang bisa dihipnotis. Tergantung pada tingkat hypnosability-nya. Nah, ini komunikasi dan konsentrasi dari subjek dan hipnotis adalah elemen penting dari keberhasilan proses hipnosis. Jadi kalau komunikasinya buruk, konsentrasinya buruk, maka proses hipnosis tidak bisa berjalan dengan baik. Ini yang membedakan hipnosis dari sihir atau gendam.
Jadi banyak orang menganggap bahwa hipnosis itu sama dengan sihir atau gendam. Beda. Di dalam gendam, si pelaku gendam itu konsentrasi penuh. Sementara korbannya tidak demikian adanya. Kalau di dalam hipnosis, si korban berada di dalam konsentrasi penuh, fokus. Tapi di dalam gendam nggak seperti itu. Justru korbannya tidak dalam kondisi memfokuskan diri. Gitu. Oke, jadi lebih jauh lagi saya akan membahas mengenai fenomena gendam. Ya, gendam sendiri merupakan salah satu atau gabungan dari hipnosis konvensional. Jadi di dalam gendam itu sendiri memang ada elemen hipnosis konvensional. Dengan metode induksi kejutan. Induksi kejutan itu maksudnya misalkan ya tiba-tiba Anda jalan di terminal ditepuk gitu. Nah, itu yang disebut dengan induksi kejutan. Nggak kenal kok tiba-tiba ditepuk punggungnya, dipukul tangannya, gitu. Nah, itu adalah metode yang disebut dengan induksi kejutan. Jadi gabungan dari hipnosis konvensional dengan metode kejutan, atau kadang-kadang juga di dalamnya melibatkan apa yang disebut dengan kekuatan pikiran atau telepati. Yang konon dipercaya menggunakan ilmu hitam atau sihir, padahal nggak seperti itu. Sudah ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa ada kasus-kasus di mana ada orang-orang yang memiliki kekuatan atau kemampuan telepati. Telepati itu adalah berkomunikasi tanpa ya menggunakan panca indera gitu. Jadi misalkan saya menyuruh Timothy tanpa saya harus berkata-kata kepada dia. Saya hanya istilahnya menggunakan kekuatan pikiran dia untuk menyuruh dia garuk-garuk kepala. Itu kemampuan telepati. Tanpa ngomong tiba-tiba dia ngaruh. Itu kemampuan telepati. Jadi ada orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Beberapa universitas terkemuka di dunia seperti Duke University pernah melakukan pengujian terhadap orang-orang yang punya kemampuan seperti ini. Dan hasil pengujiannya cukup akurat. Jadi gendam itu tampaknya merupakan gabungan dari hipnosis, induksi kejutan, atau orang-orang yang memiliki kekuatan pikiran atau telepati. Ya, saudara tidak merasa sedang diperintah, gitu. Karena tidak ada seorang pun yang berbicara pada Anda, tetapi Anda melakukan telepati. Ya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah gendam yang merupakan bentuk dalam tanda kutip kejahatan hipnotis itu bisa diatasi atau dihindari? Ya jawabnya, ya tentu saja bisa. Jadi pelajaran hari ini penting bagi kita-kita yang sering berpergian sendiri khususnya. Ya, sendiri, solo istilahnya. Solo traveler itu amat rawan itu. Jadi kita perlu untuk belajar semacam tips-tips bagaimana supaya kita tidak dalam tanda kutip digendam. Gitu. Yang pertama, jangan membiarkan pikiran Anda kosong ketika berada di public space, ya, di ruangan publik ya. Kenapa demikian? Karena pikiran kosong itu dapat mengakibatkan gerbang telepatik itu terbuka itu. Jangan ngelamun, ya. Suka ngelamun, pikiran kosong. Itu gerbang telepatiknya terbuka. Orang-orang yang punya pikiran kosong ini dapat dengan mudah dikendalikan oleh orang-orang yang punya kekuatan telepatik. Jadi orang-orang yang punya kekuatan telepatik dapat dengan mudah menyampaikan pesan. Menyuruh Anda melakukan A, menyuruh Anda melakukan B, menyuruh Anda melakukan C. Jadi jangan biarkan pikiran Anda kosong ketika berada di
public space atau ruang publik. Ya. Jangan ngelamun kalau ada di ruang publik. Gitu. Waspada jika timbul rasa kantuk yang tidak wajar. Baru tidur masih ngantuk ini mana. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang bermaksud negatif sedang melakukan telepathic forcing. Sedang istilahnya mencoba untuk mengendalikan pikiran Anda dengan kekuatan telepatinya. Hati-hati. Bagi mereka yang memiliki kebiasaan latah itu dibentak sedikit kemudian jadi ya Anda tahu lah orang-orang yang latah. Kalau Anda punya kebiasaan latah, itu sebaiknya jangan berpergian ke tempat umum tanpa teman. Mereka yang punya kebiasaan latah itu cenderung memiliki gerbang bawah sadar yang mudah dibuka paksa dengan bantuan kejutan. Jadi orang yang gampang latah ini gerbang bawah sadarnya ini gampang dibuka. Ya, kadang-kadang tepuk bahunya, ditepuk punggungnya, itu gampang terbuka. Dan hal yang sama juga berlaku bagi orang yang suka atau yang gampang terkejut, gampang kaget. Gitu. Ini orang-orang yang kerap kali menjadi mangsa empuk dari mereka-mereka yang menggunakan ilmu gendam. Jadi jangan berpergian sendirian kalau saudara tergolong orang-orang yang gampang terkejut, kemudian latah. Gitu. Nah, yang keempat, jangan mudah panik jika tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak dikenal mengerumuni Anda untuk suatu alasan yang nggak jelas. Kenapa tidak boleh panik? Karena rasa panik itu akan mempermudah terbukanya gerbang bawah sadar Anda. Sudah lihat orang-orang yang melakukan gendam itu biasanya nggak sendiri ya. Gerombol. Ada maksudnya. Maksudnya adalah untuk menimbulkan rasa panik dari korbannya. Begitu korbannya panik, disitulah alam bawah sadarnya terbuka dan pikirannya bisa dengan mudah dikuasai. Yang kelima, jangan mudah panik jika tiba-tiba ada seorang yang menepuk bahu Anda. Usahakan agar pikiran dan pancaran indera Anda tetap aktif ke seluruh lingkungan. Jadi kalau ada orang yang menepuk bahu Anda, jangan terfokus pada tepukan itu, tapi coba pikirkan sesuatu yang lain. Mungkin di depan Anda ada kendaraan, ada bis. Lihat, pikirkan bis itu. Sebutkan nama bis itu. Dengan demikian Anda bisa mengalihkan fokus dari tepukan bahu orang yang sedang berusaha membawa Anda di dalam penguasaan dirinya. Yang keenam ya ini. Jika terjadi hal-hal yang mencurigakan, segera sibukkan pikiran Anda. Kalau saudara merasa sudah nggak enak, sibukkan pikiran Anda agar Anda tetap berada di frekuensi yang mengakibatkan efek hipnotis dapat bekerja. Atau dengan kata lain, Anda masih berada di level gelombang beta. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita berada terus di dalam gelombang beta? Ya berdoa dalam hati. Fokus doa dalam hati. Menyanyi dalam hati. Atau kalau perlu pikirkan hal-hal yang berat. Pikirkan hal-hal yang berat. Pikirkan Trinitas. Allah kok bisa 3 ya? Pada saat yang sama 1. Nah itu. Nah. Dan kemudian jika ternyata Anda mulai merasa memasuki suatu kesadaran yang berbeda dari biasanya, mungkin Anda sudah mulai terpengaruh oleh hipnosis. Anda merasa kok aneh ya, kok nggak seperti biasanya ya. Jika Anda merasakan hal ini, segera niatkan dalam hati. Dalam 3 hitungan, saya akan kembali sadar dan normal sepenuhnya. Kemudian segera hitung dalam hati, 1, 2, 3, sadar kembali.
Ya. Nah, dan akhirnya tanamkan secara terus-menerus di dalam diri Anda bahwa gendam tidak akan bekerja bagi mereka yang dengan sadar menolaknya. Saudara tidak akan bisa dikuasai kalau saudara terus-menerus sadar bahwa Anda akan menolak hal tersebut. Nah, inilah pemahaman mengenai hipnosis dan beberapa hal yang terkait dengannya yang mungkin bisa menolong kita untuk stay safe, untuk tetap aman di dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Mungkin dalam waktu yang mendatang kita akan belajar mengenai hipnoterapi. Apakah hipnoterapi itu diperkenankan di dalam kekristenan? Bagaimana kita mengevaluasinya? Itu mungkin kita akan bahas di dalam pertemuan-pertemuan mendatang.